Rani hidup di desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat. Desa itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagai seorang penenun kain, hari-hari Rani dipenuhi dengan suara alat tenun dan aroma benang. Meski kehidupannya sederhana, ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Namun, di balik ketenangan itu, selalu ada rasa penasaran dalam hatinya tentang hutan yang membentang di seberang desanya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan saat Rani memutuskan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa keranjang anyaman di punggungnya, berjalan melewati jalan setapak yang sering ia lalui sejak kecil. Udara pagi yang segar bercampur aroma tanah basah membuat langkahnya terasa ringan. Saat sedang mengumpulkan ranting, Rani mendengar suara lirih seperti rintihan. Ia menghentikan langkahnya dan mendengarkan dengan saksama. Suara itu berasal dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara tersebut dan menemukan seekor kelinci kecil terperangkap dalam jebakan yang dipasang pemburu. Kelinci itu berwarna putih bersih, dengan mata coklat bulat yang memancarkan kepolosan. Kasihan sekali, gumam Rani sambil berlutut di dekat jebakan. Ia merasa iba melihat makhluk kecil itu menggigil ketakutan. Tanpa ragu, Rani membuka jebakan dengan hati-hati agar tidak melukai kelinci itu lebih jauh. Begitu bebas, kelinci itu tidak berlari pergi seperti yang Rani duga. Sebaliknya, ia hanya memandang Rani seolah-olah berterima kasih. "Kau pasti lapar," kata Rani, tersenyum lembut. Ia mengeluarkan sisa roti dari keranjangnya dan memberikannya kepada kelinci. Hewan kecil itu segera melahapnya dengan lahap. Rani memutuskan membawa kelinci itu pulang. Ia tidak tega meninggalkannya di hutan. Takut kelinci itu akan jatuh ke jebakan lain atau menjadi mangsa predator. Sesampainya di rumah, Rani membuatkan tempat kecil di sudut dapurnya dan memberinya nama Molly. "Aku akan merawatmu," kata Rani sambil mengelus bulu putih Molly yang lembut. Dalam hati, ia merasa pertemuan ini seperti takdir. Entah kenapa, ia merasa bahwa kelinci kecil itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Apa yang tidak disadari Rani, pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah petualangan luar biasa yang menantinya. Sejak hari itu, Molly menjadi teman setia Rani. Meskipun Rani hidup sederhana dan tidak memiliki banyak makanan, ia selalu berbagi apa yang dimilikinya dengan Molly. Setiap kali Rani pulang dari pasar dengan hasil panen yang ia jual, Molly akan menyambutnya dengan lompatan kecil yang membuat hati Rani hangat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Molly. Dia bukan sekadar kelinci biasa. Matanya yang bulat dan hitam seringkali menatap Rani dengan penuh perhatian, seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan gadis itu. Saat Rani bercerita tentang harinya, tentang kesulitan yang ia hadapi, atau tentang impian-impian kecilnya, Molly akan duduk diam, mendengarkan dengan saksama. Sesekali, dia menggerakkan telinganya seakan menanggapi cerita Rani. Suatu hari, saat Rani sedang duduk di halaman rumahnya yang kecil, ia memandangi Molly yang tengah asyik mengunyah wortel. "Molly," kata Rani dengan suara lembut, "kadang aku merasa kau mengerti apa yang aku katakan. Apa itu benar?" Seolah menjawab, Molly menghentikan kunyahannya dan menatap Rani. Mata kelinci itu memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rani tersenyum, merasa aneh sekaligus nyaman. "Mungkin aku hanya membayangkannya," pikir Rani. Meskipun hatinya mengatakan sesuatu yang berbeda. Hari-hari berlalu dan keistimewaan Molly semakin terlihat. Suatu malam, ketika Rani duduk di kamarnya yang remang-remang karena cahaya lampu minyak, ia merasa sedih. Hujan deras mengguyur atap rumahnya yang bocor di beberapa tempat. Rani memeluk lututnya, merasa kesepian dan putus asa. Saat itulah Molly melompat ke pangkuannya, membawa sesuatu di mulutnya. Itu adalah secarik kain kecil yang Rani gunakan untuk menutup atap bocor. "Molly, Roni terjet, kau tahu, aku butuh ini?" Molly hanya menatapnya, lalu menggosokkan kepala kecilnya ke tangan Rani. Gadis itu tersenyum, air matanya mengalir. Dia merasa tidak sendiri. Ada Molly, teman kecilnya yang istimewa, yang selalu ada untuknya. Mulai saat itu, Rani mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh tentang Molly. Setiap kali Rani kehilangan sesuatu, seperti jarum jahit atau pita rambut, Molly selalu berhasil menemukannya dan membawanya kembali. Pernah suatu kali, Rani hampir terlambat pergi ke pasar karena lupa meletakkan keranjangnya. Saat ia panik mencari-cari, Molly muncul dari balik pintu dengan keranjang itu di mulutnya. "Kau benar-benar luar biasa, Molly," kata Rani sambil memeluk kelinci kecil itu.
Molly hanya mengedipkan matanya perlahan, seolah mengatakan bahwa ia memang ada untuk membantu Rani kehidupan. Rani yang sederhana menjadi lebih berarti dengan kehadiran Molly. Gadis itu mulai merasa bahwa Molly adalah hadiah dari semesta. Teman sejati yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengerti dan peduli. Meski ia belum sepenuhnya memahami keajaiban di balik Molly, Rani tahu bahwa kelinci kecil itu membawa kebahagiaan yang tulus dalam hidupnya. Suatu malam, ketika Rani duduk di sudut kamarnya yang sederhana, air matanya mengalir tanpa henti. Hasil tenunannya hari itu tidak laku terjual di pasar, dan ia kembali ke rumah dengan tangan hampa. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang bagaimana ia akan bertahan hidup. Di sudut ruangan, Molly memperhatikan Rani dengan sorot mata penuh perhatian. Molly melompat mendekat dan menggosokkan kepalanya yang lembut ke tangan Rani. Gadis itu terkejut oleh gerakan manis kelinci kecilnya, tetapi ia tetap merasa sedih dan lembat. Ia berkata, "Molly, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa semua usahaku sia-sia." Seolah memahami, Molly berdiri di atas dua kaki belakangnya dan menyentuh kain tenunan terbaru Rani dengan hidungnya. Saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya lembut memancar dari kain tersebut, dan perlahan-lahan, benang-benang di dalamnya berubah menjadi berkilauan, seolah-olah dihiasi berlian kecil yang bersinar dalam kegelapan. "Apa ini?" Ronnie Truxtut mengangkat kain itu dengan hati-hati. Kilauan di kain tersebut terlihat begitu indah, hingga membuat Rani lupa akan kesedihannya sejenak. Ia menatap Molly yang kini duduk diam, memperhatikannya dengan mata yang berbinar. "Molly, apa ini ulahmu?" tanyanya lembut. Molly tidak menjawab. Tentu saja, tetapi ia melompat kecil seolah menyuruh Rani untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dengan hati yang ragu tetapi penuh harapan, Rani memutuskan untuk membawa kain itu ke pasar keesokan harinya. Pagi itu, Rani tiba di pasar lebih awal dari biasanya. Ia meletakkan kain berkilauan itu di atas meja kecilnya. Matahari pagi yang menyinari kain tersebut membuatnya tampak semakin memukau. Dalam hitungan menit, orang-orang mulai berdatangan, tertarik oleh keindahan kain itu. "Berapa harganya?" tanya seorang wanita kaya yang berhenti di depan meja Rani. Rani, yang belum pernah mendapatkan perhatian sebesar ini sebelumnya, merasa gugup. Ia menyebutkan harga yang menurutnya cukup tinggi, berharap wanita itu tidak akan keberatan. 100 koin emas, Bu. Tanpa berpikir panjang, wanita itu mengeluarkan kantong kecil dari tasnya dan memberikan uang kepada Rani. "Ini bahkan lebih indah daripada yang bisa kubayangkan," katanya sebelum membawa kain itu pergi. Rani hampir tidak percaya. Dengan uang itu, ia bisa membeli makanan, peralatan tenun baru, dan bahkan memperbaiki rumahnya yang bocor. Namun, yang lebih penting, ia merasa mendapatkan harapan baru. Ia menatap Molly yang menunggunya di sudut pasar, tersenyum lebar. "Terima kasih, Molly," bisiknya sambil menggendong kelinci kecilnya. Sejak hari itu, Rani menyadari bahwa Molly bukan sekadar kelinci biasa. Cahaya lembut memancar dari kain tersebut, dan perlahan-lahan benang-benang di dalamnya berubah menjadi berkilauan, seolah-olah dihiasi berlian kecil yang bersinar dalam kegelapan. "Apa ini?" Ronnie terkiat, mengangkat kain itu dengan hati-hati. Kilauan di kain tersebut terlihat begitu indah, hingga membuat Rani lupa akan kesedihannya sejenak. Ia menatap Molly yang kini duduk diam, memperhatikannya dengan mata yang berbinar. "Molly, apa ini ulahmu?" tanyanya lembut. Molly tidak menjawab, tentu saja, tetapi ia melompat kecil seolah menyuruh Rani untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. Harriet, pasar penuh sesak dengan orang-orang yang penasaran melihat kain berkilauan milik Rani. Setelah kain pertamanya terjual dengan harga tinggi, kabar tentang keindahan kain tersebut menyebar dengan cepat. Banyak orang mulai mendatangi Rani, berharap bisa melihat atau bahkan membeli hasil karyanya. Seorang pedagang kaya yang dikenal sebagai Tuan Harun mendekati meja kecil Rani. Dengan jubahnya yang mewah dan senyum penuh percaya diri, ia memandang kain-kain yang Rani pajang. "Aku dengar kau punya kain yang sangat istimewa, gadis muda," katanya. Rani yang awalnya gugup, mengangguk pelan. Ia mengeluarkan kain berkilauan lainnya yang baru saja selesai ia buat malam sebelumnya dengan bantuan Molly. Mata Tuan Harun melebar kagum saat melihatnya. "Luar biasa. Aku belum pernah melihat kain seperti ini seumur hidupku. Berapa harganya?" Rani, yang masih belum terbiasa dengan perhatian semacam itu, menyebutkan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. 200 koin emas, Tuan. Tanpa ragu,
Tuan Harun mengeluarkan sekantong koin emas dari sabuknya dan menyerahkannya kepada Rani. Aku akan mengambilnya. Jika kau memiliki lebih banyak kain seperti ini, aku ingin menjadi pelanggan tetapmu. Rani hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah Tuan Harun pergi, orang-orang lain mulai bertanya, apakah Rani akan membuat lebih banyak kain seperti itu? Gadis muda itu tersenyum lebar dan berkata, tentu saja, datanglah lagi minggu depan. Dengan uang yang kini ia miliki, Rani segera pergi ke toko kain terbesar di kota. Ia membeli benang-benang berkualitas tinggi, pewarna alami, dan beberapa alat tenun baru yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ketika ia kembali ke rumah, ia merasa hidupnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Molly, seperti biasa, menyambutnya dengan lompatan kecil dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Lihat Molly, kita bisa membeli semua ini berkat bantuanmu, kata Rani, sambil mengangkat gulungan benang yang baru dibelinya. Kelinci itu hanya menggerakkan telinganya, seolah mengerti apa yang dikatakan Rani. Malam itu, Rani mulai menenun kembali, kali ini dengan lebih percaya diri. Ia mencoba pola-pola baru yang lebih rumit, berharap bisa menciptakan kain yang lebih indah. Molly tetap berada di sisinya, memperhatikan setiap gerakan tangan Rani dengan penuh perhatian. Sesekali, ia menyentuh kain itu dengan hidungnya, dan keajaiban kembali terjadi. Kain tersebut berkilauan dengan indah, bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan keberuntungan terus mendatangi Rani. Ia mulai dikenal sebagai penenun muda yang berbakat di kota itu. Banyak pedagang kaya dan bangsawan yang datang untuk membeli kain-kainnya. Rani yang tadinya hidup dalam kesederhanaan, kini memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumahnya, membeli makanan yang layak, dan bahkan membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Namun, meski keberuntungan terus menghampirinya, jika kau memiliki lebih banyak kain seperti ini, aku ingin menjadi pelanggan tetapmu. Rani hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah Tuan Harun pergi, orang-orang lain mulai bertanya, apakah Rani akan membuat lebih banyak kain seperti itu? Gadis muda itu tersenyum lebar dan berkata, tentu saja, datanglah lagi minggu depan. Dengan uang yang kini ia miliki, Rani segera pergi ke toko kain terbesar di kota. Ia membeli benang-benang berkualitas tinggi, pewarna alami, dan beberapa alat tenun baru yang selama ini hanya bisa ia impikan. Seiring waktu, Rani mulai menyadari pola yang tidak biasa. Setiap kali Molly berada di dekatnya saat ia menenun, kain yang dihasilkannya berubah menjadi luar biasa indah, dengan kilauan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang menyebabkan hal itu, Rani tahu bahwa Molly memiliki peran besar dalam keajaiban ini. Pada suatu malam, ketika bulan bersinar terang dan menerangi rumah kecil Rani, ia memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Dengan cahaya lampu minyak yang redup, Rani duduk di depan alat tenunnya dan mulai bekerja. Molly seperti biasanya duduk diam di dekat kakinya, memperhatikan dengan telinga yang tegak. Molly menggosokkan kepalanya ke tangan Rani, seolah-olah memahami dan menerima janji itu. Dalam hati, Rani merasa tenang. Ia tahu bahwa selama ia memiliki Molly, ia tidak hanya memiliki teman, tetapi juga sebuah keajaiban yang membuat hidupnya lebih indah. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Rani melanjutkan harinya, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bersama sahabat kecilnya yang istimewa, tanyanya lembut. Molly menatapnya kembali, matanya yang bulat dan hitam tampak bersinar dalam cahaya bulan. Kelinci itu tidak bisa bicara, tentu saja, tetapi tatapannya seolah memberikan jawaban yang Rani cari. Rani tersenyum kecil, merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa di balik sahabat kecilnya itu. Sejak saat itu, Rani memastikan untuk selalu merawat Molly dengan penuh kasih sayang. Ia memberi makan kelinci kecil itu dengan makanan terbaik yang bisa ia beli, memastikan kandangnya selalu bersih dan nyaman, serta memberinya waktu bermain di halaman rumah yang dipenuhi rerumputan hijau. Molly tampak bahagia, dan keajaiban di kain-kain Rani terus berlanjut. Namun, Rani juga menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak ingin orang lain mengetahui rahasia Molly. Jika mereka tahu, mungkin Molly akan menjadi incaran orang-orang yang tamak. Rani merasa bahwa sahabat kecilnya itu adalah hadiah dari semesta yang harus ia lindungi, bukan hanya karena keajaiban yang dibawanya, tetapi juga karena Molly telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pada suatu hari, ketika Rani sedang menyisir bulu Molly di halaman, ia berkata pelan, "Molly, aku tidak tahu dari mana asalmu, atau bagaimana kau bisa memiliki keajaiban seperti ini, tapi aku berjanji,
Aku akan selalu menjagamu. Molly menggosokkan kepalanya ke tangan Rani, seolah-olah memahami dan menerima janji itu. Dalam hati, Rani merasa tenang. Ia tahu bahwa selama ia memiliki Molly, ia tidak hanya memiliki teman, tetapi juga sebuah keajaiban yang membuat hidupnya lebih indah. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Rani melanjutkan harinya, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, bersama sahabat kecilnya yang istimewa. Kabar tentang kain ajaib Rani menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Banyak orang yang terpesona oleh keindahan kain-kain itu, dan beberapa bahkan mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang gadis muda dengan kehidupan sederhana bisa menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Awalnya, Rani merasa senang karena usahanya mendapatkan pengakuan. Namun, lama-kelamaan, perhatian yang ia terima mulai berubah menjadi rasa curiga. Beberapa tetangga mulai mengamati Rani dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, mencoba menebak rahasia di balik keberhasilannya. Mungkin dia menemukan semacam ramuan ajaib, kata seorang wanita tua. Atau mungkin ada seseorang yang membantunya secara diam-diam, tambah yang lain. Namun, tidak ada yang bisa menemukan jawabannya. Di tengah rasa iri yang mulai menyebar, ada seorang pria bernama Pak Karim yang terkenal karena sifatnya yang licik dan serakah. Ia memutuskan untuk mencari tahu rahasia Rani. Kalau aku bisa mengetahui caranya, aku juga bisa menjadi kaya raya, pikirnya. Diam-diam Pak Karim mulai mengintai rumah Rani setiap malam. Suatu malam, ketika Rani sedang tertidur lelap, Pak Karim melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari celah jendela rumah Rani, ia melihat Molly melompat-lompat di sekitar alat tenun. Mata Pak Karim menyipit. Jadi ini rahasianya, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencuri Molly. Pak Karim menunggu hingga suasana sepi. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu rumah Rani yang tidak terkunci dan mendekati kandang Molly. Namun, begitu ia mencoba menangkap kelinci kecil itu, Molly melompat keluar dengan gesit. Kelinci itu berlari ke arah jendela terbuka dan melompat keluar. Pak Karim, yang tidak mau menyerah, mengejar Molly ke halaman gelap. Molly yang kecil dan lincah berhasil bersembunyi di semak-semak, membuat Pak Karim kebingungan. Setelah beberapa saat mencari tanpa hasil, Pak Karim akhirnya menyerah dan kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Sementara itu, Molly yang merasa lelah tetapi selamat, perlahan kembali ke rumah Rani. Ketika Molly melompat ke pelukan Rani, gadis itu terbangun dan langsung merasa lega. "Molly, kau baik-baik saja," katanya sambil memeluk kelinci kecilnya dengan erat. Saat itu, Rani menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati. Keberhasilan dan keajaiban yang ia miliki ternyata juga membawa risiko. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk memperkuat kandang Molly dan memastikan bahwa kelinci itu selalu berada di tempat yang aman. Ia juga mulai lebih tertutup tentang kain agapnia, hanya menjualnya kepada pelanggan yang benar-benar ia percayai. Ia memutuskan untuk mencari tahu rahasia Rani. Kalau aku bisa mengetahui caranya, aku juga bisa menjadi kaya raya, pikirnya. Diam-diam, Pak Karim mulai mengintai rumah Rani setiap malam. Suatu malam, ketika Rani sedang tertidur lelap, Pak Karim melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari celah jendela rumah Rani, ia melihat Molly melompat-lompat di sekitar alat tenun. Mata Pak Karim menyipit. Jadi ini rahasianya, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencuri Molly. Pak Karim menunggu hingga suasana sepi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan Rani semakin membaik, berkat kain-kain ajaib yang dibuatnya dengan bantuan Molly. Namun, di tengah kesibukan dan keberhasilannya, rasa bersalah mulai menghantui hati Rani. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hubungannya dengan Molly benar-benar tulus? Ataukah ia hanya memanfaatkan keajaiban yang dimiliki kelinci kecil itu? Pada suatu malam, ketika Rani sedang duduk di dekat perapian, ia memandangi Molly yang tidur dengan tenang di dalam kandangnya. "Molly, apakah aku terlalu bergantung padamu?" bisiknya pelan. Rani merasa bahwa ia mungkin tidak adil kepada sahabat kecilnya itu. Meskipun Molly selalu terlihat bahagia, Rani khawatir bahwa ia telah mengabaikan kebutuhan dan perasaan kelinci itu. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Molly, bukan untuk menenun, tetapi untuk bermain dan merawatnya. Ia membawanya ke padang rumput yang luas, membiarkan Molly berlari-lari bebas di bawah sinar matahari. Saat melihat Molly melompat dengan riang, Rani merasa sedikit lega. "Aku ingin kau bahagia, Molly, bukan hanya menjadi bagian dari pekerjaanku," katanya sambil tersenyum.
Namun, rasa bersalah itu tidak sepenuhnya hilang. Ketika malam tiba, Rani kembali merenung. Ia bertanya-tanya, apakah Molly memahami peran pentingnya dalam kehidupan Rani? Apakah kau tetap ingin di sini bersamaku, Molly? Atau aku sudah terlalu banyak meminta darimu? Pikirnya dalam hati. Malam itu, Rani memutuskan untuk menguji dirinya sendiri. Ia mencoba menenun tanpa kehadiran Molly di dekatnya. Hasilnya, kain yang dihasilkan tampak biasa saja, tanpa kilauan ajaib yang selama ini membuatnya terkenal. Rani menggenggam kain itu erat-erat. Air matanya mengalir. Apa artinya semua ini jika aku hanya bisa berhasil karena keajaibanmu, Molly? Gumamnya. Ketika Molly mendekatinya, kelinci itu menggosokkan kepalanya ke tangan Rani, seolah-olah ingin menghiburnya. Rani tersenyum sambil mengusap bulu lembut Molly. Kau selalu ada untukku, bahkan ketika aku meragukan diriku sendiri. Terima kasih, Molly. Malam itu, Rani berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus menenun dan bekerja keras, tetapi ia tidak akan pernah melupakan apa yang benar-benar penting, persahabatannya dengan Molly. Molly bukan hanya sumber keajaiban, tetapi juga sahabat sejati yang selalu ada di sisinya, dalam suka maupun duka. Suatu pagi, ketika Rani bangun dari tidurnya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kandang Molly kosong, pintunya terbuka sedikit, dan sahabat kecilnya tidak terlihat dimanapun. Panik, Rani segera mencari ke seluruh rumah, memanggil nama Molly berulang kali. Molly, di mana kau? Serunya dengan suara bergetar. Namun, Molly tidak menjawab. Dengan hati yang cemas, Rani berlari keluar rumah dan mulai mencari ke seluruh penjuru desa. Ia bertanya kepada tetangga-tetangganya, tetapi tidak ada yang melihat kelinci kecil itu. Beberapa orang mencoba membantu mencari, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala dengan rasa iba. Rani tidak menyerah. Ia melangkah masuk ke hutan di pinggir desa, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak-semak dan pepohonan lebat. Molly, ini aku! Pulanglah, panggilnya. Tetapi hanya suara angin dan dedaunan yang menjawabnya. Hari mulai gelap, dan Rani akhirnya terpaksa pulang dengan langkah gontai dan hati yang berat. Tanpa Molly, segalanya berubah. Kain-kain yang ditenunnya kembali seperti biasa, tanpa kilauan ajaib yang selama ini membuatnya terkenal. Para pelanggan mulai kehilangan minat, dan perlahan-lahan, pesanan kain berhenti datang. Rani merasa kehilangan dua hal penting dalam hidupnya. Sahabat terbaiknya dan keberuntungannya. Malam-malam berikutnya, terasa sunyi dan penuh penyesalan. Rani duduk di depan alat tenunnya, menatap benang-benang yang dulu menghasilkan keajaiban. Air matanya menetes saat ia mengingat saat-saat bersama Molly. Aku tidak peduli tentang kain-kain ini, atau keberuntungan yang kau bawa. Aku hanya ingin kau kembali, bisiknya pelan. Meski hatinya terasa hampa, Rani tidak menyerah sepenuhnya. Ia terus menenun, meskipun hasilnya tidak seperti dulu. Ia juga tidak berhenti mencari Molly. Setiap hari menyusuri desa dan hutan, dengan harapan kecil bahwa ia akan menemukan sahabatnya itu. Hari mulai gelap, dan Rani akhirnya terpaksa pulang dengan langkah gontai dan hati yang berat. Tanpa Molly, segalanya berubah. Kain-kain yang ditenunnya kembali seperti biasa, tanpa kilauan ajaib yang selama ini membuatnya terkenal. Para pelanggan mulai kehilangan minat, dan perlahan-lahan, pesanan kain berhenti datang. Hari-hari tanpa Molly membawa Rani pada perenungan mendalam tentang hidupnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada keajaiban yang dibawa oleh sahabat kecilnya itu. Tanpa Molly, ia merasa kehilangan arah. Tetapi perlahan-lahan, Rani mulai melihat situasi ini sebagai sebuah pelajaran. Aku tidak bisa terus seperti ini, gumamnya suatu pagi. Dengan tekad baru, Rani memutuskan untuk kembali menenun, bukan demi kilauan ajaib, tetapi demi menciptakan sesuatu yang benar-benar berasal dari hati dan tangannya sendiri. Ia mulai mencari inspirasi dari alam di sekitarnya, dari bunga-bunga liar di hutan, dari aliran sungai yang jernih, dan dari langit malam yang dipenuhi bintang. Rani menghabiskan waktu berjam-jam di depan alat tenunnya, mencoba pola-pola baru yang belum pernah ia buat sebelumnya. Ia bereksperimen dengan warna-warna cerah yang mencerminkan keindahan alam dan menambahkan sentuhan unik pada desainnya. Meskipun hasilnya tidak seajaib kain yang pernah ia buat bersama Molly, Rani merasa bangga dengan apa yang ia ciptakan. Perlahan, tapi pasti, kain-kain baru, Rani mulai menarik perhatian orang-orang. Mereka mungkin tidak berkilauan seperti sebelumnya, tetapi desainnya yang unik dan penuh makna membuatnya istimewa. Para pelanggan mulai kembali, dan Rani merasa bahagia
karena usahanya dihargai. Di sela-sela kesibukannya, Rani sering merenungkan hubungan dengan Molly. "Molly, kau telah mengajarkanku banyak hal," katanya suatu malam sambil memandangi langit berbintang. "Aku sadar bahwa keajaiban terbesar bukanlah kain-kain itu, tetapi persahabatan dan pelajaran yang kau bawa ke dalam hidupku." Kehilangan Molly telah mengubah cara pandang Rani terhadap hidup. Ia belajar untuk menghargai kerja keras, kreativitas, dan hubungan yang tulus. Meskipun ia masih merindukan sahabat kecilnya, Rani merasa lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Baginya, Molly adalah hadiah yang tidak tergantikan, tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan atau tanpa keajaiban, dengan semangat baru, Rani melanjutkan hidupnya, membawa pelajaran berharga dari pengalaman itu. Ia percaya bahwa selama ia bekerja keras dan tetap setia pada dirinya sendiri, ia akan mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Molly, kelinci ajaib yang pernah membantu Rani, pergi. Kehidupan Rani terasa berbeda tanpa kehadiran sahabat kecil yang penuh keceriaan itu. Meskipun Rani tetap menjalani hari-harinya dengan baik, ada kekosongan yang sulit dia jelaskan. Dia sering teringat tentang semua petualangan yang mereka lewati bersama, dan bagaimana Molly selalu ada saat dibutuhkan. Suatu pagi yang cerah, saat Rani sedang duduk di beranda rumah, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di semak-semak dekat halaman. Rani menoleh, dan matanya langsung berbinar saat melihat sosok kelinci putih dengan bulu lembut dan mata cerah. Itu adalah Molly, yang kembali setelah sekian lama. Rani berlari menghampiri Molly dengan senyum lebar. "Molly, kamu kembali!" teriaknya dengan suara yang penuh kebahagiaan. Molly melempet, lompat, seolah-olah ikut merayakan pertemuan mereka. Rani memeluknya dengan penuh kasih sayang. Merasa siala, olah waktu tidak pernah terpisahkannya dari sahabat kecil ini. Namun, meskipun sangat bahagia dengan kembalinya Molly, Rani merasa ada sesuatu yang berbeda. Dulu, mereka selalu terlibat dalam berbagai petualangan besar, dan Molly sering membantu Rani menyelesaikan masalah. Kali ini, Rani tidak meminta bantuan apapun. Ia merasa bahwa hubungan mereka kini bukan lagi sebatas antara yang membutuhkan pertolongan dan yang memberi bantuan, tetapi lebih sebagai dua sahabat sejati yang saling mendukung tanpa perlu alasan khusus. Hari-hari berikutnya, Rani merawat Molly dengan sepenuh hati. Ia menyiapkan makanan kesukaan Molly, membersihkan kandangnya dengan teliti, dan menghabiskan waktu bersama kelinci itu di taman yang mereka sukai. Molly juga terlihat senang dan nyaman, sering berlari-lari kecil di sekitar Rani, melompat-lompat riang, dan terkadang duduk di pangkuan Rani seperti seorang teman sejati. Rani merasa bahwa kembalinya Molly bukan hanya tentang mengulang masa lalu, tetapi tentang membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih berarti. Mereka tidak lagi hanya berbagi petualangan magis, tetapi juga kebersamaan dalam kesederhanaan. Rani memeluknya dengan penuh kasih sayang. Merasa siala, olah waktu tidak pernah terpisahkannya dari sahabat kecil ini. Namun, meskipun sangat bahagia dengan kembalinya Molly, Rani merasa ada sesuatu yang berbeda. Dulu, mereka selalu terlibat dalam berbagai petualangan besar, dan Molly sering membantu Rani menyelesaikan masalah. Kali ini, Rani tidak meminta bantuan apapun. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan Rani semakin terampil dalam membuat kain. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat untuk melanjutkan pekerjaannya. Meskipun Molly selalu ada di sisinya, Rani merasa berbeda kali ini. Ia tidak lagi bergantung pada keajaiban atau bantuan magis dari kelinci putih itu. Rani percaya bahwa segala yang ia lakukan sekarang haruslah datang dari dalam dirinya sendiri. Dengan ketekunan yang luar biasa, Rani mulai menjahit dan menenun kain dari benang-benang yang ia pilih sendiri dengan hati-hati. Setiap helai kain yang ia buat terasa seperti bagian dari dirinya sendiri, dipenuhi dengan harapan, impian, dan usaha keras. Kain-kain itu tidak hanya indah karena warna dan teksturnya, tetapi juga karena cerita yang terkandung di dalamnya. Cerita tentang perjalanan Rani dalam mencari jati diri. Suatu hari, setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, Rani menyelesaikan sebuah kain yang begitu cantik, bahkan lebih indah dari semua kain yang pernah diubah oleh keajaiban Molly. Kain itu berkilau dengan warna yang begitu hidup dan memiliki pola yang sangat rumit, seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Rani menatap hasil karyanya dengan takjub merasa siala. Olah ada kekuatan magis yang tersembunyi dalam setiap benang yang ia anyam.
Namun, saat melihat karya itu lebih dekat, Rani menyadari sesuatu yang penting. Keajaiban yang ia rasakan bukan berasal dari sihir atau kekuatan luar biasa, seperti yang ia alami bersama Molly di masa lalu. Keajaiban yang sebenarnya datang dari dalam dirinya, dari ketekunan, kreativitas, dan kerja keras yang ia curahkan dalam setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar kain indah. Ia telah menciptakan karya yang mencerminkan dirinya, perjalanan batin, dan segala perjuangannya. Rani tersenyum, merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Molly, yang duduk di sampingnya, mengangguk seolah-olah mengerti perasaan Rani. Molly tidak lagi perlu melakukan sihir untuk membuat hidup. Rani lebih indah. Rani sendiri sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban dalam hidupnya. Hari itu, Rani memutuskan untuk membawa kain itu ke pasar, bukan untuk dijual, tetapi untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa keajaiban sejati datang dari dalam diri mereka. Rani menatap hasil karyanya dengan takjub, merasa siala. Olah ada kekuatan magis yang tersembunyi dalam setiap benang yang ia anyam. Namun, saat melihat karya itu lebih dekat, Rani menyadari sesuatu yang penting. Keajaiban yang ia rasakan bukan berasal dari sihir atau kekuatan luar biasa, seperti yang ia alami bersama Molly di masa lalu. Sejak menemukan kekuatan dalam dirinya, Rani merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Kain-kain indah yang ia buat tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Ia mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan di desanya, sebuah toko yang menjual kain-kain dan barang-barang hasil kerajinan tangannya. Rani tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi ia merasa yakin bahwa dengan ketekunan dan kreativitasnya, ia bisa meraih sukses. Pada awalnya, membuka usaha kecil-kecilan tidaklah mudah. Rani memulai semuanya dengan modal yang terbatas, hanya dengan beberapa kain hasil karyanya dan sedikit peralatan yang ia miliki. Namun, ia bekerja keras setiap hari, menenun kain, menjahit, dan merancang produk-produk baru. Molly selalu ada di sisinya, menemani setiap langkahnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan ketekunan, kreativitas, dan dukungan dari sahabat sejatinya Molly, ia merasa siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Kehidupan baru yang ia bangun tidak hanya membawa kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Rani tahu bahwa keberhasilannya bukan hanya karena usaha dan kerja kerasnya, tetapi juga karena ia telah menemukan keajaiban dalam dirinya. Keajaiban yang membantunya membangun kehidupan baru yang lebih baik, penuh harapan dan penuh makna. Ia dikenal tidak hanya karena usahanya yang berkembang pesat, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan kemurahan hatinya. Rani selalu mengingat bagaimana ia memulai dari nol dan bagaimana setiap langkah kecil yang ia ambil membawanya menuju kesuksesan. Ia tidak pernah melupakan perjuangan awalnya, dan itu membuatnya semakin menghargai setiap pencapaian yang diraihnya. Pada suatu sore yang tenang, Rani duduk di beranda rumahnya, memandangi toko yang kini ramai dengan pelanggan. Molly duduk di sebelahnya, menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus. Rani tersenyum, merasa bersyukur atas segala yang telah ia capai. Rani sering tersenyum padanya dan berterima kasih dalam hati karena telah menemani perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Dengan semakin berkembangnya usahanya, Rani mulai mempekerjakan beberapa wanita dari desanya untuk membantu produksi. Ia ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang sekitar untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, seperti yang ia raih. Usahanya tidak hanya membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang turut merasakan manfaatnya. Dalam waktu yang relatif singkat, Rani menjadi salah satu wanita paling sukses di desa itu. Ia dikenal tidak hanya karena usahanya yang berkembang pesat, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan kemurahan hatinya. Rani selalu mengingat bagaimana ia memulai dari nol, dan bagaimana setiap langkah kecil yang ia ambil membawanya menuju kesuksesan. Ia tidak pernah melupakan perjuangan awalnya, dan itu membuatnya semakin menghargai setiap pencapaian yang diraihnya. Pada suatu sore yang tenang, Rani duduk di beranda rumahnya, memandangi toko yang kini ramai dengan pelanggan. Molly duduk di sebelahnya, menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus. Rani tersenyum, merasa bersyukur atas segala yang telah ia capai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan ketekunan, kreativitas, dan dukungan dari sahabat sejatinya Molly, ia merasa siap menghadapi segala tantangan yang akan datang.
Kehidupan baru yang ia bangun tidak hanya membawa kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Rani tahu bahwa keberhasilannya bukan hanya karena usaha dan kerja kerasnya, tetapi juga karena ia telah menemukan keajaiban dalam dirinya. Keajaiban yang membantunya membangun kehidupan baru yang lebih baik, penuh harapan, dan penuh makna. Suatu malam yang tenang, setelah seharian penuh bekerja, Rani tertidur dengan lelap. Tidur yang penuh dengan kelelahan dan kebahagiaan itu membawa Rani ke dalam sebuah mimpi yang aneh dan penuh makna. Dalam mimpi itu, Rani berada di sebuah padang rumput yang luas dengan bunga-bunga yang bermekaran di setiap sudut. Langit malam begitu indah, dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Semua terasa damai dan penuh kedamaian. Tiba-tiba, Rani mendengar suara lembut yang sangat ia kenal. Ia merasa seolah-olah Molly masih ada di dekatnya, memberikan kekuatan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pagi itu, Rani bangun dengan semangat baru. Ia tahu bahwa keajaiban sejati bukan terletak pada bantuan luar, tetapi pada kekuatan batin yang dimilikinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rani melanjutkan perjalanan hidupnya, berusaha untuk selalu menciptakan keajaiban dengan tangannya sendiri dan meraih impian-impian yang selama ini ia dambakan. Molly mungkin tidak lagi bersamanya secara fisik, tetapi pesan yang ditinggalkannya akan terus hidup dalam hati Rani selamanya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa kekuatan dan keajaiban datang dari luar dirinya, dari bantuan Molly dan berbagai kesempatan yang datang padanya. Namun, kini ia menyadari bahwa sejatinya keajaiban itu berasal dari dalam dirinya. Molly hanya membuka matanya untuk melihat potensi yang telah ada di dalam dirinya sejak awal. Terima kasih, Molly, kata Rani dengan suara bergetar, merasa sangat berterima kasih. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak perlu bergantung pada sihir atau keajaiban luar untuk mencapai impian-impianku. Semuanya sudah ada dalam diriku. Keajaiban sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Rani, keajaiban itu ada di dalam dirimu, dalam setiap langkah yang kau ambil, dalam setiap usaha yang kau curahkan, dan dalam setiap keputusan yang kau buat. Aku hanya membantumu melihat bahwa kamu sudah memiliki segala yang kamu butuhkan untuk meraih impianmu. Rani merasa hatinya dipenuhi dengan rasa hangat dan haru. Selama ini, ia selalu merasa bahwa kekuatan dan keajaiban datang dari luar dirinya, dari bantuan Molly dan berbagai kesempatan yang datang padanya. Namun, kini ia menyadari bahwa sejatinya keajaiban itu berasal dari dalam dirinya. Molly hanya membuka matanya untuk melihat potensi yang telah ada di dalam dirinya sejak awal. Terima kasih, Molly, kata Rani dengan suara bergetar, merasa sangat berterima kasih. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak perlu bergantung pada sihir atau keajaiban luar untuk mencapai impian-impianku. Semuanya sudah ada dalam diriku. Molly mengangguk perlahan, seolah senang mendengar kata-kata Rani. Kamu sudah lebih dari cukup. Rani, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Keajaiban akan selalu ada, karena kamu adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Dengan kata-kata itu, Molly mulai memudar perlahan, menghilang di balik cahaya bintang yang gemerlapan. Rani terbangun dari tidurnya, namun perasaan yang ia rasakan begitu nyata. Ia merasa seolah-olah Molly masih ada di dekatnya, memberikan kekuatan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pagi itu, Rani bangun dengan semangat baru. Ia tahu bahwa keajaiban sejati bukan terletak pada bantuan luar, tetapi pada kekuatan batin yang dimilikinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rani melanjutkan perjalanan hidupnya, berusaha untuk selalu menciptakan keajaiban dengan tangannya sendiri dan meraih impian-impian yang selama ini ia dambakan. Molly mungkin tidak lagi bersamanya secara fisik, tetapi pesan yang ditinggalkannya akan terus hidup dalam hati Rani selamanya. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran, Rani akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kehidupan yang ia bangun dengan kerja keras, ketekunan, dan kreativitas tidak hanya memberinya kesuksesan, tetapi juga kebahagiaan yang tulus. Molly, sahabat sejatinya, terus ada di sisi Rani, memberikan dukungan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Mereka hidup bahagia bersama, menjalani hari-hari dengan penuh kebersamaan. Rani tidak lagi merasa kesepian atau tertekan, karena ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya sendiri. Molly, meskipun tidak lagi menggunakan sihirnya untuk mengubah dunia di sekitar mereka, tetap menjadi sumber kebahagiaan dan kenyamanan bagi Rani. Setiap pagi, mereka akan bersama di Keban,
menikmati udara segar, dan berbicara tentang segala hal yang membuat mereka tersenyum. Persahabatan mereka menjadi simbol bagi orang di desa. Rani, yang dulunya hanya seorang wanita muda dengan impian besar, kini dikenal sebagai sosok yang penuh inspirasi. Kisahnya tentang bagaimana ia mengubah hidupnya dengan ketekunan dan kerja keras, serta bantuan dari sahabat kecilnya yang penuh kasih, menyentuh hati banyak orang. Rani mengajarkan mereka bahwa keajaiban sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Dan bahwa dengan cinta serta usaha, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Dulu, desa itu tampak biasa saja, dengan kehidupan yang sederhana dan penuh tantangan. Namun, setelah mendengar cerita tentang Rani dan Molly, banyak orang mulai merasa termotivasi untuk mengubah hidup mereka. Mereka mulai berusaha lebih keras, saling membantu, dan berbagi kasih sayang. Karena mereka tahu bahwa dengan persahabatan dan kerja keras, mereka bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Rani membuka lebih banyak peluang bagi warga desa, mengajarkan mereka cara membuat kerajinan tangan, menenun kain, dan menjalankan usaha kecil. Rani mengajarkan mereka bahwa keajaiban sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri, dan bahwa dengan cinta serta usaha, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Desa tempat Rani tinggal pun mulai berubah. Dulu, desa itu tampak biasa saja, dengan kehidupan yang sederhana dan penuh tantangan. Molly duduk di sampingnya, menikmati pemandangan yang tenang. Rani tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki harta atau prestasi, tetapi tentang berbagi cinta, bekerja keras, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Molly, kata Rani pelan. Meskipun kelinci itu tidak bisa menjawab. Kamu telah mengajarkanku banyak hal, lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Molly hanya mengangguk, seolah mengerti, dan duduk dengan tenang di samping Rani. Mereka tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan ikatan yang kuat antara mereka, persahabatan yang penuh dengan kasih sayang dan kepercayaan. Rani dan Molly hidup bahagia bersama, menikmati setiap detik perjalanan hidup mereka yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Namun, setelah mendengar cerita tentang Rani dan Molly, banyak orang mulai merasa termotivasi untuk mengubah hidup mereka. Mereka mulai berusaha lebih keras, saling membantu, dan berbagi kasih sayang. Karena mereka tahu bahwa dengan persahabatan dan kerja keras, mereka bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Rani membuka lebih banyak peluang bagi warga desa, mengajarkan mereka cara membuat kerajinan tangan, menenun kain, dan menjalankan usaha kecil.